Selamat pagi pemirsa. Swasembada pangan dan swasembada energi bukan sekedar janji politik, melainkan ujian nyata kedaulatan bangsa. Ketika pemerintah mengklaim berhasil menahan impor beras dan mulai menekan impor energi, publik tentu berhak bertanya, apakah langkah besar ini benar-benar semata demi kesejahteraan rakyat atau sekedar angka di atas kertas? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 13 Februari 2026 dengan tema Swasembada Energi Semata Demi Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal swasembada energi, tadi juga di headline pukul 7 swasembada pangan, tapi pertanyaannya, apakah memang swasembadanya sendiri adalah tujuan akhir atau itu sebenarnya hanya alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apa pesan editorial, Mas Tommy? Leo, kita berulang kali di forum ini mendiskusikan bahwa Indonesia itu harus menjadi lumbung pangan dan lumbung energi. Yeah. Karena kita berada di khatulistiwa yang kemudian potensinya itu luar biasa. Dan kalau kemudian kita bisa melakukan itu, memang itu sesuatu yang harus menjadi kekuatan. Yeah. Dan banyak bangsa di dunia mengatakan bahwa Indonesia itu sebetulnya fokus pada dua industri itu, pangan dan energi. Karena itu yang ingin disampaikan dalam pesan kali ini adalah bagaimana apa yang terjadi sekarang ini, kemampuan kita untuk memberikan atau mencapai swasembada beras, itu harus bisa nomor satu, availability-nya, ketersediaannya, kemudian affordability-nya kemudian terjangkau, kemudian accessibility dan acceptability oleh masyarakat. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Mentan menurut saya menarik. Sekarang produksinya sudah mencukupi. Pertanyaannya adalah bagaimana rantai pasoknya. Sehingga kemudian harga itu bukan kemudian menjadi naik. Dalam hukum ekonomi, ketika produksi naik, harga harusnya turun. Nah, di Indonesia produksi dikatakan naik, tetapi harga di masyarakat tetap naik juga. Ini yang kemudian menjadi anomali, dan ini yang harus bisa dijawab. Karena itu pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana kemudian ini sustainability-nya, ya kan? Ini harus menjadi fokus dan terus menjadi upaya kita bersama. Bagaimana swasembada pangan, swasembada beras, swasembada energi itu bukan hanya di atas kertas, tetapi sesuatu yang betul-betul real dan berjangka panjang dan bisa kita pertahankan untuk jangka dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita akan bahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 13 Februari 2026, swasembada energi semata demi rakyat. Swasembada energi semata demi rakyat. Swasembada pangan dan energi itu dua janji Prabowo Subianto saat membacakan pidato pelantikannya sebagai presiden pada 2024 silam. Sebuah janji yang teramat berat, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Untuk pangan, kita patut mengapresiasi kerja keras pemerintah yang sepanjang 2025 tidak mengimpor satu butir pun beras. Sebuah capaian yang luar biasa mengingat Indonesia terakhir mencapai status swasembada beras pada 2008 dan 1984. Target Presiden, 3 tahun dari sekarang, Indonesia akan mencapai status swasembada untuk semua komoditas pangan, bukan cuma beras. Sebuah target yang juga sangat berat, namun keberhasilan swasembada beras pada 2025 menjadi bukti target itu bisa diupayakan dicapai. Lagi-lagi, itu bukan hal yang mustahil. Untuk energi, swasembada juga bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai. Modalnya sama seperti pencapaian swasembada beras, yakni kemauan dan kerja keras mengingat beratnya upaya yang harus dilakoni. Disebut berat karena mulai 2004, Indonesia sudah jadi importir bersih minyak bumi, utamanya minyak mentah. Selama lebih dari 2 dekade, bangsa ini konsisten berharap pada pasokan dari negara-negara produsen minyak. Indonesia juga tak dapat berbuat banyak ketika harga dan kuota minyak yang diimpor ditentukan sepenuhnya oleh negara eksportir. Ya, meski juga berstatus produsen,
Indonesia masih tersandra oleh impor minyak yang dalam berbagai kesempatan Presiden kerap menyebut ada mafianya di situ. Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia kini hanya mampu memproduksi minyak bumi sekitar 600.000 barrel per hari. Sementara 1 juta barrel per hari atau 2/3 dari kebutuhan nasional dipenuhi lewat impor. Kabar baiknya untuk gas bumi, pada 2025 produksinya masih lebih besar dari konsumsi nasional. Alhasil, sepanjang tahun lalu negara ini tak mengimpor gas sama sekali. Kita juga perlu mengapresiasi keberhasilan pemerintah menekan impor solar. Pemerintah bahkan secara bertahap akan menghentikan impor solar mulai tahun ini. Banyak importir yang bakal sakit gigi begitu celetukan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Malum saja, dari kebutuhan solar nasional 38-39 juta kiloliter tiap tahunnya, Indonesia masih mengimpor 15-16 juta kiloliter per tahun, hampir separuhnya. Sebaliknya, berkurangnya impor solar itu membuat sakit gigi pemerintah mereda. Pemerintah akan memasifkan proyek-proyek bioenergi dengan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Limbah sawit akan diolah menjadi energi terbarukan. Perluasan lahan sawit pun akan dikebut mulai tahun ini. Luar biasa jika membaca peta jalan yang telah dibuat pemerintah dalam program hilirisasi kelapa sawit. Program biodiesel B40, campuran 40% minyak sawit dan 60% solar saat ini akan ditingkatkan menjadi B50. Begitu juga dengan hilirisasi di sektor tambang dan mineral yang begitu diprioritaskan pemerintah saat ini untuk memberi nilai tambah yang signifikan terhadap hasil sumber daya alam Nusantara. Namun pemerintah tak boleh lupa, segala proyek besar atas nama kemandirian energi dan hilirisasi itu tentu harus tetap menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pegangan utamanya. Kemanfaatan terhadap masyarakat harus menjadi tujuan akhir dan utama, bukan tujuan sampiran. Kalau kita menengok contoh di sektor biofuel, menurut laporan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), pada 2025 program B40 mampu melibatkan 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Dari sini jelas terlihat proyek transisi mampu membawa efek berganda bukan hanya bagi perekonomian daerah, melainkan juga langsung ke masyarakat. Efek berganda itu yang menjadikan swasembada energi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi. Ketika industri energi tumbuh, lapangan kerja tercipta, usaha lokal berkembang, pendapatan masyarakat naik, kesejahteraan pun bisa didapat. Kemajuan di sektor energi kiranya tak sulit untuk dicapai selama negara memiliki kemauan yang kuat, strategi yang terukur, dan keberanian melawan mafia. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana Bu? Ini pendapat Ibu, silakan Bu, singkat padat saja. Ya, kalau kita lihat judulnya ini Pak ya, untuk rakyat ya, untuk rakyat ini. Atau demi rakyat. Yeah. Tapi kan kenyataannya tidak begitu Pak ya. Kalau judul semua itu bagus judulnya. Tapi kan yang kita mau lihat itu di lapangan ya. Ternyata di lapangan itu berbanding terbalik. Ya, semua ini saya ketika nonton itu, akhir-akhir ini menjelang Ramadan, semua pejabat yang ditanya itu bagaimana? Aman, stok aman, ya pangan aman, energi aman dan sebagainya. Iya betul ya. Tapi kan harga, bagaimana harga? Kalau harga melonjak, seperti ini saya nonton tadi malam itu harga cabai sudah melonjak ya. Nah, ini percuma saja. Walaupun stok aman, tapi kalau harga melonjak ya sama saja bohong ya. Jadi nanti ujung-ujungnya lagi semua pencitraan nanti. Semua adalah operasi pasar. Nah ini begitu ya, menjelang Ramadan pasti begitu. Operasi pasar sebagai pencitraan saja, tidak ada fungsinya. Jadi yang kita harapkan ini adalah
apa yang ada sebagai pernyataan pejabat itu aman semuanya, itu harus sebanding dengan apa yang ada di lapangan. Sama dengan Itu yang lapangan. kita Baik. tunggu, ya. Jadi Oke. hanya pernyataan yang aman, tapi di lapangan tidak aman. Nah, ini yang kita harapkan semua, bahwa pernyataan pejabat itu betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yang Baik. diharapkan oleh masyarakat bisa terjangkau menjelang Ramadan, Lebaran dan sebagainya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lia, terima kasih dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Harus sesuai dengan di lapangan. Nah, ini bagaimana, Mas Tommy? Yang tadi saya sampaikan bahwa kemarin ada diskusi dengan teman-teman dari pelaku migas, dan salah satunya adalah Pak Ali Ahmudi dari UI. Dia adalah peneliti. Dia katakan untuk pangan dan energi itu ada istilahnya 4A 2S. 4A yang tadi saya katakan, ya kan, availability, ketersediaan, affordability, daya belinya, Harganya. kemudian acceptability, bisa diterima, dan accessibility. Yang kedua, 2S itu adalah sovereignty dan sustainability. Ini yang tadi saya katakan oleh Bu Lia. Persoalan pada kita, produksinya meningkat, tetapi harga di lapangan naik. Berarti ada sesuatu yang tadi dikatakan oleh Pak Amran juga, ini rantai pasok ini yang harus kemudian dibenahi. Bukan persoalan ada tata niaga, tetapi menurut saya, Indonesia ini kan negara kepulauan. Cara tempat produksi dengan konsumen kadang-kadang terlalu jauh. Belum infrastrukturnya yang memang terbatas. Kita sudah tahu logistik cost kita sangat mahal. Akibatnya, yang tadi saya katakan yang paling dikhawatirkan adalah produksi naik tapi harga naik. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Ibu Lia. Jadi karena itu yang tadi Leo sudah sampaikan juga, jangan hanya di atas kertas saja bahwa produksinya meningkat. Tetapi produksi meningkat itu karena untuk demi kepentingan rakyat harus sampai di masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah tantangannya, Leo. Nah, soal sustainability itu loh, Mas Tommy, karena kan kalau kita melihat ini persiapan ini kencang banget ya menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Dan dari pengalaman sekian tahun sebelumnya, nanti ketika festive season itu sudah lewat, Mas Tommy, kita tidak tahu bagaimana yang tadi itu 4A dan 2S-nya itu masih terpenuhi atau tidak. Ini bagaimana, Mas? Ini yang yang menjadi selalu menjadi persoalan pada kita adalah keberlanjutan itu. Kita pernah meraih swasembada beras 1984. Tapi setelah itu putus, hanya 1 tahun. 85, 86, 87 terus kemudian kita impor lagi. Sampai tahun 2008 seakan-akan produksi kita juga meningkat. Tapi setelah itu juga impor lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini hanya sesaat menjelang Idul Fitri, ataukah kita swasembada pangan itu untuk satu rangkaian yang ke depan itu kita menjadi yang di awal saya katakan kita harus menjadi lumbung pangan. Ini yang Pak Prabowo sebetulnya kan berulang kali berharap dengan misalnya membangun 1 juta hektar di Merauke. Tujuan besarnya kan bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi kita punya keberlanjutan dan menjadi betul-betul lumbung pangan untuk Indonesia dan untuk dunia. Inilah menjadi tantangan kita. Sustainability dalam konteks itu, Leo. Jadi bagaimana kebijakan ini bukan hanya kebijakan sesaat, tetapi terus berkelanjutan dan menggerakkan masyarakat di level bawah, para petani, sehingga kemudian mereka terdorong, ya kan, dan terpancing untuk kemudian meningkatkan produktivitas. Sekarang saya mendengar kabar bahwa di lapangan sudah cukup baik, misalnya pasokan pupuk bagi petani jumlahnya mencukupi. Kemudian soal bibit, ya kan, itu juga sangat baik. Nah, ini bagaimana bisa dipastikan semua ini berlangsung seterusnya, Leo, ya kan? Jangan sekali lagi berpikirnya hanya kepentingan Lebaran, kemudian kita kejar supaya produksi, tapi setelah itu tidak. Nah, kembali lagi, kita ini beruntung berada di lintasan Khatulistiwa. Dan kita manfaatkan semua itu. Sekali lagi, untuk kepentingan pangan dan untuk kepentingan energi. Baik, kita harus jeda dahulu, Mas Tommy, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, bagaimana kita memastikan bahwa yang kita bangun sekarang, swasembada pangan dan energi itu memang akan terus dilakukan oleh siapapun pemerintahannya. Karena kan
kita sering mengetahui bahwa ganti pemerintahan, ganti program, lalu itu sering bertolak belakang atau bahkan berbeda sama sekali. Bagaimana, Mas? Ya mudah-mudahan kita memahami sekali lagi apa yang menjadi kekuatan kita dan kita harus membangun industri di dua bidang itu, pangan dan juga energi. Dan yang sekarang dilakukan misalnya kita memproyeksikan kemarin dalam diskusi media Indonesia di Hotel Borobudur, itu disampaikan bahwa sekarang misalnya kebutuhan minyak ya itu sekitar 100 juta TOE. Itu nanti tahun 2050 itu naik menjadi 200 sekian. Jadi ada kenaikan 2,5 kali lipat. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menarik investasi untuk bisa mau mengembangkan cekungan-cekungan minyak yang masih ada di Indonesia. Yang menarik, Leo, menurut SKK Migas ada 128 cekungan minyak yang belum dieksplorasi. Dan sekarang ada kecenderungan bahwa pemain besar itu sudah mau kembali ke Indonesia. Persoalannya adalah di soal legal dan soal kontrak. Kita itu berada di peringkat 13 dari 14 negara. Nah, itu yang menjadi kesadaran SKK Migas dan juga Kementerian SDM. Kita ingin coba memperbaiki isi doing business khususnya untuk migas ini. Karena sekali lagi energi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Kalau kita mau tumbuh 8%, setiap kali satu pertumbuhan 1% itu membutuhkan pasokan energi 1,8% pertumbuhannya. Jadi ini sesuatu yang tidak main-main, Leo. Dan karena harus itu arah kebijakan ke depan. Kemarin disampaikan oleh Menteri SDM adalah bauran energi itu betul-betul akan dikawal. Jadi semua pengembangan energi, apakah itu minyak, gas, dan kemudian energi baru terbarukan, itu akan menjadi fokus, termasuk batu bara. Dan jangan lupa kita mempunyai target dan mempunyai tanggung jawab. 2060 kita harus net zero emission. 2060 ya? Artinya kebutuhan gas itu akan meningkat karena gas lebih sedikit mengotori udara. Kemudian energi baru terbarukan. Ini yang menjadi fokus. Hal yang sama harus menjadi perhatian kita adalah di sektor pangan itu, Leo. Nah, sekali lagi belajar dari sejarah, Leo. Indonesia itu sejak zaman dahulu dikenal sebagai daerah yang sangat fertile, yang sangat subur. Dan kemudian mengapa Belanda datang ke Indonesia? Karena kekayaan alam Indonesia khususnya untuk produk-produk pertanian. Dan kemudian kita bisa melihat di zaman Belanda itu lembaga-lembaga penelitian di bidang pertanian itu begitu rinci, begitu detail. Dan sisanya masih banyak kita lihat di Bogor. Pertanyaannya adalah apakah setelah kita merdeka kita memperhatikan soal research? Nah, ini yang menurut saya menarik lagi adalah bagaimana menggabungkan BRIN. Nah, kebetulan sekarang mantan rektor IPB menjadi kepala BRIN. Ya, harapannya adalah betul-betul fokus kepada sektor pangan ini sebagai sebuah kekuatan. Bukan lagi hanya sekedar subsisten, hanya sekedar petani itu hanya untuk sekedar hidup. Tetapi bagaimana dia bisa memproduksi dan dalam kelompok yang lebih besar dibuat menjadi sebuah industri. Ini yang menjadi tantangan kita dan harus menjadi fokus kita bahwa swasembada energi, suasana pangan itu harus dirumuskan dengan roadmap yang sangat jelas, konsisten dilakukan dan harus ada affirmative action. Nah, Presiden sedang gencar untuk membawa Indonesia swasembada pangan dan swasembada energi dan itu yang harus kita lakukan bersama. Effort itu harus, Leo. Baik. Kita harap bahwa kita akan bisa mencapai itu. Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, swasembada energi dan hilirisasi adalah jalan panjang yang menuntut konsistensi, keberanian, dan pengawasan ketat. Jangan sampai proyek besar atas nama kedaulatan rakyat justru menyisakan beban bagi rakyat. Karena pada akhirnya seluruh kebijakan negara harus bermuara pada satu hal, yaitu kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.